Tapi kok aku mikir kayak, kok ini malah nyiksa diri aku ya, I don't like this diet, aku nggak pengen diet ini, kayak gitu. Sampai mungkin orang tua aku, ini aku nggak ada share kemana-mana ya, this is my first time that I share. Buliannya gimana pada saat itu? Atau orang-orang yang bully kapan hari itu gimana setelah melihat? Wah, itu sebenarnya waktu SMA tuh heboh banget, sampai guru-guru pada nanyain aku, teman-teman pada nanyain aku, karena di kelas juga ada yang obesitas kayak gitu kan. Mulai, Chan, gimana sih caranya? Aku dengan very kindly share everything untuk ke mereka kayak gitu. Aku benar-benar nge-share apapun itu, dan orang-orang yang bully aku mostly diem sih, tapi aku tahu mereka ada yang ngomongin sama teman aku, mereka bilang kayak, itu Cantika berubah banget ya, kayak gitu, tapi nggak di depan aku, di teman aku kayak gitu, teman aku bilang sama aku kayak gitu. Yang ngebully aku mostly diem sih. Rasanya gimana? I feel happy, terutama orang tua aku, papa aku benar-benar dia yang perjuangin aku untuk weight loss kan pertamanya. Jadi ketika ngeliat aku changing dengan usaha aku sendiri, bahkan ada yang bilang, ini banyak biaya ya? No at all, it's just cuma gym dan emang cuma motivasi aku itu aja. Dan papaku sendiri benar-benar kagum, yang bilang, oh ternyata aku nggak apa-apa, tau gitu nggak usah berjuta-juta ngeluarin ini ya buat kamu, ternyata kamu sendiri punya motivasi yang bakal lebih mahal dari itu, lebih jauh harganya lebih mahal dari itu, kayak gitu. Kebanyakan orang mungkin mereka ngelihat, oh dia bisa turun dari segini ke segini gitu, oh dia bisa menurunkan segini dalam waktu segini, bla 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 dan lain sebagainya, tapi nggak lihat bahwa ada hal yang kita korbankan. Bener banget. Seperti Cantika dengan schoolworks dan lain sebagainya, Cantika mengorbankan berkumpul bersama teman-teman, kesempatan untuk bergaul, kemungkinan untuk dijauhi, dikucilkan dan lain sebagainya, sampai akhirnya ya bisa mendapatkan berat badan yang segitu. Karena nggak mudah loh sebenarnya di usia-usia SMA, kuliah gitu, dimana kita sebenarnya kan butuh banget teman, nggak sih? Lagi butuh banget teman gitu loh. Kalau nggak ada teman tuh kayak susah banget. Beda mungkin usia saya sekarang yang udah nggak ada teman dan lain sebagainya ya. Tapi di usia remaja, di usia SMA, kuliah, pertemanan tuh penting banget loh. Saya salut sama Mbak Cantika yang bisa tetap memprioritaskan masalah itu gitu loh. Kita mulai season 2 ini berarti, jadi dari cerita pas SMA ya, dari SMA mau ke kuliah, perjalanannya seperti apa kira-kira? Itu kan juga istilahnya ada shift yang baru lagi tuh ke dunia. Iya, benar. Waktu itu aku punya pemikiran seperti ini masih waktu itu. Aku sangat bangga sama diri aku, tapi aku pengen menjadi diri aku yang baru di kuliah. Jadi aku tidak pengen membahas siapapun kalau aku adalah pernah seorang yang obesitas. Aku ingin mensembunyikan hal itu. Kayak gitu, itu malah menjadi sesuatu yang memalukan untuk aku waktu itu ya, waktu aku kuliah. Aku berpikir seperti itu, kayaknya udah aku mau reborn as a new person, jadi aku gak pengen orang-orang tahu siapa aku sebelumnya, kecuali teman-teman aku yang emang udah dari SMA, ada yang masuk satu kuliah sama aku, tapi biasanya mereka bakal diam aja sih, misalnya, kecuali aku yang cerita sendiri tuh enggak. Ketika aku obesitas kemarin, aku tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi untuk diri aku. For example, kayak misalnya, aku harus pakai ini, aku harus pakai skincare ini, aku harus pakai baju ini. Aku nggak punya ekspektasi setinggi itu, dan aku bisa dibilang lebih percaya diri tuh waktu aku obesitas kemarin. Kayak aku tidak terlalu memikirkan omongan orang yang benar-benar tentang looks aku, especially itu tidak terlalu aku pikirkan, kayak benar-benar dipikirin banget tuh enggak waktu obesitas dulu. Tapi waktu aku kuliah dan aku ada di berat 50-an tuh, aku mempunyai ekspektasi lebih di diri aku. Aku menjadi orang yang normal bisa dibilang kan. Untuk berat badan aku udah bisa berbaur dengan yang lain. Aku tidak menonjol. Tapi di sana namanya juga manusia, dia pengen sesuatu yang lebih lagi sampai itu. Dan di sana aku mulai meng-compare diri aku dengan orang yang emang dari dulu tuh sudah normal, yang standar kecantikannya itu seperti itu. Aku mulai meng-compare diri aku dengan orang-orang seperti itu, Dok. Karena waktu gendut aku gak mungkin kalau compare diri aku, karena aku kayak, oh ya, I know who I am, dan aku tahu dia, aku gak bisa reach itu. Ketika aku udah ada berat di 50-an itu, aku mulai berpikir kayaknya aku bisa deh jadi seperti dia. Kayak gitu. So dari sana aku mulai meng-compare diri aku, kayak kenapa aku punya stretch mark ya, kenapa aku punya loose skin, aku punya excess skin. Oh my god, aku bahkan nggak bisa. Misalnya orang lihat teman aku yang pakai yang cantik banget, pakai crop top kayak gitu, kayak aku nggak bisa pakai itu karena aku punya loose skin. Aku nggak bisa pakai. Even Sabrina pun kayak gini, aku dulu nggak bisa pakai karena aku merasa sangat insecure sama. Benar banget, benar-benar ngerasa kayak aduh kenapa aku jadi kayak gini ya. Jadi aku mulai menutupi diri aku seperti itu waktu kuliah. Aku merasa aku bisa dibilang aku ada di masa-masa depresi aku waktu kuliah, karena aku ngerasa
kenapa aku nggak bisa sebanding sama mereka. Orang nggak tahu dulu aku seperti apa, kayak gitu kan. Di SMA pun aku, dulu aku tuh emang kulitnya tuh lumayan hitam banget. Karena emang aku, mungkin ini kulit asli saya dong. Karena waktu gendut dulu aku benar-benar nggak pernah body care, bahkan pakai lotion nggak pernah, pakai sunscreen nggak pernah, benar-benar ya udah pakai sekolah aku nggak pernah pakai makeup, nggak peduli sama sekali, nggak peduli sama badan sama sekali. Nah, jadinya emang waktu itu kan, waktu berat aku 50-an tuh aku masih agak dekil-dekil gitu. Padahal waktu itu aku udah mulai berusaha untuk jaga diri, tapi tetap aja kayak orang-orang kayak, aduh aku hitam banget, kayak gitu. Aku mulai merasa, ya ampun aku hitam banget, orang-orang tuh cantik-cantik banget, kayak gitu. Aku mulai insecure lagi sama diri aku yang baru, seperti itu. Habis itu juga aku gak tahu, sebenarnya aku tuh mau jadi seperti apa sih, kok aku gak puas-puas sih, seperti itu. Kayak, aku bisa dibilang aku benar-benar, aku bisa nangis tiap malam, melihat diri aku kayak, kenapa aku benar-benar mulai ngelihat kaca aku, benar-benar kayaknya aku kurang deh. No, this is not enough. Kayak apapun itu, dari skin tone aku not enough, gelambir aku not enough, the number of my scale waktu itu even udah 50-an itu menurut aku not enough. I have to lose more, kayak gitu. Aku benar-benar strict sama number waktu itu. Kayak gak bener, gimana ya? Kayak walaupun kita udah berhasil turunin, udah berhasil mencapai di set point tertentu, masih istilahnya gak bisa gitu. Bener. Kita masih gak terus compare diri kita terhadap yang bener banget. Itu bisa dibilang aku benar-benar toxic thinking waktu itu. Toxic banget. Waktu itu aku malas banget olahraga, Dok. I'm back with my unhealthy food lagi. Karena waktu itu aku juga ngekos. Jadi aku balik lagi dengan makan makanan instanku waktu itu. Waktu itu aku hit sekitar 60-an lagi, tapi nggak lebih, kayak sekitar 63 kiloan lagi. Karena emang waktu itu masih dibilang aku stres dan aku makannya benar-benar nggak teratur, olahraga nggak pernah. Lagi-lagi aku pakai lagi metode itu untuk mulai lagi mencari lagi jati diri aku yang baru. Apa sih yang aku pengenin? Apa sih yang not enough, Cantika? Apa sih? Kayak apa sih yang kamu mau gitu sih? Dan akhirnya ternyata aku mulai lagi dari awal, bisa dibilang aku gym lagi, tapi emang nggak tiap hari lagi, tapi emang aku mulai lagi untuk cari lebih ke self love aku sih. Ini lebih perjalanan ke bagaimana aku mengasap diri aku yang baru, bagaimana aku slowly berusaha untuk menghilangkan gelambir aku di tangan. Aku mulai belajar apa itu weight training, aku mulai belajar apa itu barbell, aku mulai belajar seperti itu, diajari sama teman-teman gym aku juga. Bisa dibilang, Dok, waktu aku berat ke 159 kilo, aku benar-benar strict sama number gitu loh, Dok. Aku lumayan masih strict. Harus begini. Aku punya goals bulanan yang emang aku harus turun segini. Dan terutama di berat 59 kilo tuh aku mulai merasa kayak aku bisa nimbang diri aku tiap hari, kayak gitu. Apa sih perubahan aku? Besok kalau misalnya aku naik sekitar 200 gram, 300 gram tuh aku benar-benar udah mulai stres banget naik segini gitu. Bisa capai 50 kilo istilahnya berat badan yang rekor pas ada itu, tapi mentalnya nggak sehat, istilahnya nggak bahagia sama sekali juga. Olahraganya apa ya? Kan ngejimnya apa ya pada saat itu ya? Ngejim. Kalau waktu itu masih tetap ke kardio, tapi kardio masih kardio workout, tapi juga lumayan di barbell, tapi yang simple aja kayak gitu sih. Tapi aku juga jogging. Jogging. Abis itu tiap pagi tuh aku bisa jogging waktu itu. Tapi kok aku mikir kayak, kok ini malah nyiksa diri aku ya, I don't like this diet, aku nggak pengen diet ini, kayak gitu. Sampai mungkin orang tua aku, ini aku nggak ada share kemana-mana ya, this is my first time that I share. Sampai pada akhirnya, ini kan aku bilang berat badan aku 48 kilo, aku pernah hit 45 kilo. Oke. Berarti rekor paling rendahnya bisa sampai 45 kilogram ya? 45 kilo. Pak Cantika tingginya berapa? Aku 160. Oke, itu udah jauh banget. Itu udah jauh banget. Underweight. Bisa dibilang orang tua aku, mama aku itu pun sampai ngeliat, kamu nggak apa-apa. Aku benar-benar seperti tulang waktu itu, Dok. Kayak tulang, dan aku juga nggak fokusin sama weight exercise. Aku benar-benar lose weight. I have to lose weight. Kayak aku berpikir apa sih perfect weight buat aku? Kenapa sih nggak pernah puas, Cantika, kayak gitu? Bisa dibilang, do I have an eating disorder? I don't know. Aku bisa dibilang punya anorexic thinking. Untuk lose weight, untuk nggak mau makan, tapi aku tetap mau olahraga, tapi aku nggak mau makan, seperti itu. I hit 45 kilo itu ketika kuliah semester 3. Mungkin teman-teman aku juga yang nonton ini tahu kan, aku pernah kurus banget itu. Bahkan teman-teman aku worry, dan I get sick pretty easily waktu itu. Kayak aku gampang pusing, karena aku juga nggak punya asupan makan, kayak gitu.
Itu sih challenge baru dari aku. Tambah lagi nggak stabil, menjadi pribadi yang sangat pemarah, menjadi pribadi yang sangat misalnya kayak aku di komen, ini kamu gendutan ya, oh I'm very mad about it, like can't even comment about it. Iya. Aku menjadi pribadi yang sangat sensitif. Even teman-teman aku di kuliah tuh nyadar aku menjadi pribadi yang sangat sensitif. So mereka sadar loh dengan hal itu. Aku kadang nangis gitu. Dan lagi aku nggak suka ikut circle apapun kayak gitu. Jadi benar-benar terkurung diri sendiri. Terkurung sama juga depresi juga. Low point banget lah pada saat itu. Low point banget waktu itu. So dan ketika aku berat 45 kilo tuh malah aku jadi lebih sering nangis waktu itu. Lebih sering kata-kata yang menurut aku bahkan nggak ofensif buat aku tuh menjadi ofensif banget buat aku kayak gitu, kayak sensi. Kenapa ya aku menjadi sensi banget waktu itu, sensi banget. Akhirnya aku punya journey yang baru, yaitu adalah bagaimana aku bisa memaintain weight aku tapi dengan happy way, kayak I have to accept myself first. Itu sih yang pertama, kayak aku mulai lihat self match aku, well it's not that bad. Kayak kenapa sih aku mikirin banget self match aku dulu di sini lebih dari ini, Dok. Kalau misalnya sekarang nggak noticeable, dulu tuh senotis itu di daerah sini ini kelihatan banget self match aku, even di daerah sini kelihatan banget. Jadi aku berpikir kayaknya aku lebih fokus ke bagaimana cara aku mengobati itu, karena emang self match nggak bisa hilang, nggak bisa completely hilang. Pasti memudar bisa iya, tapi kalau hilang banget mulus itu susah banget. Aku lebih fokus kayak journey aku untuk menerima diri aku apa adanya sih waktu itu. Aku berusaha lagi untuk gak melihat number. Aku berusaha menghindari skill aku kayak gitu. Dan aku berusaha lagi untuk makan makanan yang menurut aku sehat dan treat myself dengan makanan yang enak pastinya kayak gitu. Karena waktu 45 kilo tuh aku benar-benar gak mau makan apapun. Kayak even sehari pun aku bisa makan kayak cuma 3 slices roti gandum, that's all. Bahkan kalorinya tuh aku sangat mengatur kalori. Even lebih strict dari dulu. Aku bisa bilang aku eat around 500 sampai 600 kalori. For how many months? Berapa lama? Dari about 3 months-an gitu. Terus yang bisa akhirnya membuat kembali lagi istilahnya back on track? Itu dan lagi siapa lagi yang menyelamatkan diri aku kalau nggak diri aku sendiri ya, myself. Aku lagi yang mulai merenung kayak aku capek nangis setiap hari. Dan dari sana aku mulai terbuka kalau aku tuh pernah obesitas. Aku pengen ngebuka cerita aku nih ke publik dan ke teman-teman aku. Pertama aku mulai ke teman-teman aku dulu, kalau misalnya bilang aku lu pernah obesitas loh kayak gitu. Jadi mereka juga punya mungkin gini loh, Dok. Kenapa mereka tuh sangat gampang untuk bilang berat badan kamu naik, oh itu kamu udah selesai mas, kamu kayak melahirkan sih kok badan kamu kendor. Itu emang karena mereka nggak tahu aku dulu seperti apa kayak gitu. Jadi mereka dengan easy bisa bilang seperti itu. Dan ternyata keputusan aku untuk menjadi new person di kuliah adalah keputusan yang sangat buruk bisa dibilang. Harusnya aku gak boleh kayak gitu dong. Harusnya aku benar-benar introduce ke mereka siapa diri aku yang sebenarnya. Aku gak usah fake-fake kayak gitu. Kayak fake kalau oh ya aku dari dulu normal kok, berat badan gue masih gini kayak gitu. Aku gak bisa kayak gitu dong pemikirannya. Kayak gitu. Jadi mulai semester akhir sebenarnya aku mulai terbuka sama teman-teman aku. Aku bilang kayak misalnya aku pernah obesitas loh, dan aku mulai menceritakan ini juga ke internet, ke Instagram, karena dulu aku malu banget, Dok, di Instagram. Aku benar-benar harus menjadi orang yang perfect, harus menjadi figur yang perfect kayak gitu, terus menjadi beauty standar yang mereka inginkan. Itu aku pernah post weight loss aku di Instagram, dan emang respon mereka luar biasa supportive ternyata. Dan aku nggak mikir itu loh, kenapa sih aku malu, apa yang harus aku malukan. Banyak yang kontak aku secara personal. Ada juga yang teman aku bilang ya, pernah komen looks aku, dia bilang kayak gini sama aku, sorry ya Chan, aku nggak pernah tahu kalau ternyata kamu pernah ada di titik itu sampai sekarang gitu. Dari sana aku mulai lagi build my self love, lebih ke self love aku, gimana aku nerima diri aku, gimana aku nerima scars aku yang ada di sini, stretch marks aku, SS skin aku, perut gelambir aku yang benar-benar parah banget nih. Perut ini udah kayak abis orang melahirkan anak 2 bisa dibilang. Karena waktu aku di gym pun, aku dulu yang nggak berani banget pakai tank top atau even, kan kalau gym kan biasanya gerah ya, aku biasanya pakai baju-baju yang agak gede gitu loh, Dok. Ya, aku mulai pakai baju yang tank top kayak gitu. Aku ngeliat it's okay. Even people yang nge-reach out aku kayak, oh, sorry itu pernah melahirkan ya. Aku dengan bangga bilang, no, aku pernah 100 kilo kayak gitu. Yang dulunya aku waktu nge-gym sangat tertutup, maksudnya pakai baju tertutup, dan kalau orang ngelihat itu kok gelambir sih, itu kurang ini, aku masih diam aja kayak oh iya gitu kayak aku nggak mau proud dengan diri aku yang kayak gitu, karena menurut aku itu menjadi hal yang memalukan waktu aku kuliah ya gitu. Waktu SMA padahal aku very proud loh, entah kenapa waktu kuliah aku punya pemikiran bahwa
Itu adalah sesuatu yang memalukan buat aku. Karena udah punya pandangan yang berbeda, ekspektasinya udah berbeda kan. Karena aku punya ekspektasi yang berbeda, kayak aku pengen menjadi orang yang normal. Di SMA aku banyak banget nge-guide perhatian orang. Dan aku gak mau itu ketika aku kuliah. Aku gak mau itu. Aku mau jadi orang biasa aja. Aku mau berbaur aja. Normal. Mau berbaur aja lah. Iya kayak orang biasa gitu. Tapi justru bener. itu buat ya ekspektasi orang terhadap Cantika juga berbeda, ekspektasi Cantika terhadap beauty standard juga berbeda. Masalah beauty standard juga ribet loh sebenarnya. Ya itu bisa mencintai diri sendiri ya. Jadi memang perlu ada journey untuk belajar mencintai badan kita sendiri. Benar banget gitu loh. Dan badan kita juga perlu waktu sebenarnya untuk sampai ke titik yang kita inginkan. Dan sebenarnya nggak ada titik yang benar-benar set point yang benar-benar bisa bikin kita puas nggak sih? Pasti di titik itu pun nantinya kita pasti akan terus berubah. Tapi ya memang cara kita melihat diri kita sendiri dan juga saya rasa dari ekspektasi orang luar terhadap kita ya. Jadi sekarang saya lebih banyak belajar untuk dari sisi pujian pun saya nggak terlalu menerima istilahnya. Jadi kalau ada yang memuji kita terhadap sesuatu, oke, thank you. Udah selesai. Nggak usah terlalu kayak over the nine clouds kayak happy banget, kayak bangga banget. Itu juga nggak usah. Jadi istilahnya dari dua belah sisi, pujian kita terima dengan baik, oke, thank you. Kalau misalnya ada kritik dan hate juga kita, oke, thank you. Selesai. Jadi ya udah gitu loh, ekspektasi kita juga nggak terlalu. Mungkin itu ya dok ya, karena emang waktu kelas 3 SMA itu kan aku benar-benar dibanjiri sama pujian, kayak orang-orang puji aku kayak gitu. Tapi ketika aku kuliah dan aku pengen menjadi diri aku yang normal lagi, pujian itu udah nggak ada, malah menjadi kritikan yang seperti itu. Mungkin itu yang membuat aku merasa I'm not enough kayak gitu sih. Aku mulai accept diri aku apapun itu. Karena dari 45 aku mulai eating healthy lagi, jadi sekarang aku ada di berat 48-50 kilo kayak gitu. Itu benar-benar aku eating healthy, aku nggak pernah lagi nge-strict tubuh aku untuk kamu nggak boleh makan ini banget, kayak nggak terlalu strict. Aku masih punya pola hidup sehat yang dulu aku kembangin tuh masih sampai sekarang dok. Pola hidupnya tuh masih sampai aku makan roti gandum tuh aku masih sampai sekarang. Cuma aku nggak se-strict waktu aku punya pemikiran yang anoreksik itu loh. Itu kamu harus cari tahu dulu apa alasan kamu untuk diet, apakah untuk diri kamu, apakah untuk seseorang. Kamu harus punya tujuan yang jelas, karena kalau diet tanpa tujuan yang jelas gonna be useless.